Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai langit pemikiran. Cobalah bertanya pada orang yang sedang berada di dalam sumur. Seberapa luas langit yang di atas? Pasti dia akan menjawab, seluas bibir sumur. Benarkah langit itu seluas bibir sumur? Tentu saja tidak. Namun bagi orang yang di dalam sumur, luasnya langit dibatasi oleh luasnya bibir sumur. Selama dia di dalam sumur, jawaban itu benar. Bagaimana kita meyakinkan dia bahwa langit itu luas tanpa batas? Bukankah kita harus mengajak dia naik keluar dari sumur? Lalu bagaimana jika dia tidak mau? Tentu saja kita terpaksa membenarkan anggapan dia bahwa langit itu seluas bibir sumur. Kita akan menjadi orang yang salah bila kita menyalahkan dia. Inilah gambaran bagi orang yang memiliki wawasan atau pemikiran yang sempit. Penilaian dia tentang kehidupan hanya diukur di mana dia berada. Bila dia adalah orang yang jujur, maka semua orang akan dianggap jujur seperti dia. Namun bila dia adalah orang yang curang, semua orang adalah curang. Selama pemikirannya begitu, selama itu pula hidup yang dia jalani. Benarlah pendapat bahwa setiap orang menjadi makmum pada pikirannya sendiri. Imamnya adalah prasangka atau dugaannya sendiri. Apapun gerakan imam, dia selalu mengikutinya saja. Mengapa kenyataan hidup ada yang seperti ini? Lalu, apakah kebenaran hakiki itu? Selama kita berada di dalam ruang pemikiran yang sempit, sebagaimana orang yang berada dalam sumur, maka kebenaran yang hakiki tidak akan pernah kita temukan. Berapa kali pun kita dihidupkan dalam kehidupan ini. Apakah orang yang ada di dalam sumur itu memang ditakdirkan untuk di dalam sumur? Pertanyaan itu akan dijawab iya bagi dia yang berada di dalam sumur. Bagi yang di luar sumur pasti tidak, karena nyatanya dia tidak berada di dalam sumur. Hal-hal seperti ini erat kaitannya dengan kehidupan orang-orang yang berada dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau partai-partai, bahkan di dalam kelompok agama. Selama agama dipahami sebagai kelompok atau kalangan atau thariqah dan sebagainya, maka kebenaran adalah kebenaran kelompok. Kebenaran hakiki hanya mampu ditemukan oleh mereka yang melampaui semua cuilan-cuilan, serpihan-serpihan dari bagian yang utuh atau bagian yang bulat. Dan hal itu hanya mungkin bagi mereka yang telah menemukan makna nol atau makna kosong. Ruang kosong adalah tempat bagi semua yang ada. Langit adalah ruang kosong. Bahkan semua planet yang ada di dalam space atau ruang angkasa, berapapun besarnya, berapapun banyaknya, ada di dalam ruang kosong atau langit itu. Ruang tanpa sekat, tanpa batas, tanpa tepi. Wahai anak-anakku, murid-muridku, luaskanlah pemikiran seluas langit. Demikian nasihat bijak dari orang-orang yang telah mengerti makna kosong. Sehingga muncullah istilah langit pemikiran. Bahwa pemikiran kita haruslah meluas tanpa batas.
Satu-satunya cara untuk memahami, untuk memiliki pemikiran yang luas tanpa batas adalah menyelam ke dalam diri sendiri sedalam-dalamnya hingga kita tidak kelihatan dari luar, hingga kita dianggap tidak ada. Setelah kita benar-benar memahami ketiadaan kita, ketidakmampuan kita, betapa tidak pentingnya kita seorang diri, betapa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, bagaikan setetes air di tengah samudera, bagaikan sebutir pasir di pantai yang panjang dan luas, bagaikan sebuah bintang di antara miliaran bintang yang ada di langit. Barulah kita membenarkan nasihat bijak tersebut. Barulah kita menyadari betapa tidak pentingnya kita sebagaimana sebutir pasir di pantai yang luas dan panjang, sebagaimana satu bintang di antara miliaran bintang, sebagaimana setetes air di tengah samudera yang luas. Pemikiran kita yang telah meluas atau melangit, yang telah mampu memandang diri sendiri seutuhnya, akan membawa kita pada kesadaran adanya harmonisasi, adanya keseimbangan dalam kehidupan ini antara kosong dan isi, antara ruang yang kosong dan yang ada di dalam ruang kosong tersebut. Kesadaran itu bukan hanya mampu menyadari tidak pentingnya kita, namun juga pentingnya kita bagi siapa, apa yang penting bagi kita atau apa yang tidak, kapan sesuatu itu penting dan kapan tidak, di mana sesuatu itu penting dan di mana tidak penting. Penting bagi kita belum tentu penting bagi yang lain. Ketika haus, air minum adalah paling penting bagi kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain yang tidak butuh air minum karena memang tidak haus. Kita tidak perlu menyalahkan mereka yang bangun tidurnya siang hanya karena kita biasa bangun sebelum subuh. Kita tidak perlu menasihati semua orang untuk menyukai nasi goreng hanya lantaran kita penggemar nasi goreng. Bila kita adalah orang yang benar-benar merdeka dan paham akan makna kemerdekaan, tentu kita tidak suka menjajah orang lain, memaksa orang lain, mendikte orang lain, atau mempengaruhi orang lain. Memberikan hak pada orang lain untuk menikmati kebebasannya adalah kepuasan batin tersendiri. Pernahkah kita mengalami penyesalan setelah memberi barang yang tidak kita butuhkan hanya lantaran tergoda oleh bujuk rayu seorang sales yang bermulut manis? Lalu siapa yang salah? Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadarilah dirimu antara ada dan tiada. Ada manakala kita dibutuhkan, penting manakala dianggap penting. Sebagaimana seujung sendok gula untuk kopi yang terlalu pahit, sebagaimana sejumput garam untuk sayur yang kurang asin, sebagaimana tukang tambal ban untuk ban mobil yang sedang bocor. Kita tidak ada manakala kita tidak dibutuhkan, sebagaimana nasi tidak kita butuhkan ketika kita sedang kenyang, sebagaimana dokter tidak kita butuhkan ketika kita tidak sakit, sebagaimana angkutan umum tidak dibutuhkan apabila kita punya mobil, sebagaimana kompor yang kita matikan setelah selesai memasak. Sekali lagi, pentinglah selagi dibutuhkan, tidaklah penting selagi tidak dibutuhkan. Janganlah selalu merasa penting, janganlah tersinggung ketika dianggap tidak penting. Tidak ada manakala tidak dibutuhkan. Ukurlah kembali pikiranmu, tanyakanlah seluas apakah langit pemikiranku. Sekian dulu wajangan-wajangannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.